Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya Jovan dalam Battle News Minggu 19 Juni 2022. Sebelum kami menyampaikan info minggu ini, segenap tim gembala mengucap syukur atas kehadiran jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berikut program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Thank God It's Monday dan Doa Teduh akan digabung dalam program Pelita Hidup setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Wanita Battle Indonesia setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Ibadah BSM Battle Senior Ministry setiap hari Kamis kedua dan keempat tiap bulannya pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan mengalami Tuhan bersama-sama. Ibadah Battle Kids secara online melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 7.30 pagi dengan tema Sikap Hormat dan Kasih dalam Keluarga, dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Mari bertumbuh bersama dalam BCOM, Battle Community. Kita dapat saling membangun, menguatkan, dan merasakan lawatan Tuhan. Untuk itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung bersama di dalam BCOM GBI Battle Kelapa Gading. Bagi jemaat yang belum bergabung ke dalam BCOM, silakan hubungi nomor WhatsApp Bapak Perlindungan di 0817 8765 187 atau Bapak David Kristanto di 0812 9877 7837. Retret gabungan SMK Berakar dan Bertumbuh Jakarta dan Bekasi akan diadakan pada hari Sabtu 30 Juli 2022. Retret diadakan secara onsite di GBI Battle Kelapa Gading. Mari jemaat yang sudah menyelesaikan kelas SMK Berakar dan Bertumbuh untuk mengikuti acara retret gabungan ini. Jemaat Tuhan dimohon partisipasinya untuk mengisi form pengisian data bidang permuritan untuk memperbarui data bidang permuritan. Buat perancangan program ke depan yang lebih memenuhi kebutuhan jemaat. Jemaat dapat mengisi melalui scan barcode yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Kamis 23 Juni jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Battle, disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Hidup dalam pengharapan bagian kedua. Mari jemaat Tuhan bergabung bersama-sama dalam doa antar generasi. Hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada 28 Juni jam 7 malam di GBI Battle Mekarwangi. Acara gabungan Bandung, Tasikmalaya, Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi. Acara ditayangkan juga melalui YouTube channel GBI Battle dan aplikasi Zoom. Doa antar generasi, keluarga bersehati, Tuhan memberkati. Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya, dapat saudara simak dalam aplikasi GBI Battle. Saya Jovan, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.
dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji dan syukur hari ini kalau kita boleh beribadah bersama lagi melalui ibadah online ini. Saya percaya setiap kita yang ikut ibadah walaupun melalui online sekalipun, kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita berikan hati kita beri waktu kita untuk memuji Dia. Mari saya persilakan untuk setiap kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini atas setiap berkat-berkat Tuhan yang terus kami alami di sepanjang hidup kami. Hari ini Bapa, kami mau datang menyembah Engkau, kami datang mau beribadah Tuhan. Kiranya Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami, dan kiranya hadirat-Mu terus memenuhi hidup kami. Biarlah melalui ibadah hari ini, kami terus beroleh kasih karunia daripada Engkau. Kami terus dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu itu menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Yesus yang baik. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya mari saudara sekalian, saya undang untuk setiap kita menyembah Tuhan. Mari kita datang di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau yang selalu mengasihi kami Bapa. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau bersorak lebih lagi buat kemuliaan nama-Mu. Yang setuju dengan saya saudara, katakan haleluya. Ya, kita mau muji Tuhan saudara. Mari berekspresi memuji Dia. Ya Tuhan kita yang sungguh besar, amin. Yeah. Endure it forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh yeah. Come on, let's sing together. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, we worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah, yeah. So good, so good. Whoa. Let's say together. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. Yeah, all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Come on, say hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Lord, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita mau datang menyembah Tuhan saudara. Kita mau memuji Dia. Karena hanya segala pujian dan syukur hanya layak bagi Dia. Haleluya.
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku puji, ku tinggikan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa, sebab Kaulah yang besar, sebab Kaulah yang mulia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari bersama katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekali katakan saudara, memuji-Mu, katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Kau yang ku sembah, Yesus, Kau yang ku puja. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Engkau urapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar, memberi kami kekuatan dan pengharapan. Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi satu perkara yang kami tahu, Tuhan hadir di segala waktu dan tempat. Oleh sebab itu jamah dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita masuk pada pembahasan tentang kesehatan
roh, jiwa, dan kemudian pembahasan tubuh pada bulan ini. Saya juga akan bicara tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh. Dan firman Tuhan saya akan sampaikan dengan judul sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Baik, sekarang kita masuk pada Alkitab kita. Kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama kita baca 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan ingin agar kita hidup sehat. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka Dia akan menjauhkan segala macam penyakit dari antara kita. Dari sini kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah agar kita hidup sehat. Sehat itu lebih penting dari sekedar sembuh. Sebab kalau saudara sembuh berarti saudara mesti sakit dulu lalu kemudian pulih. Tapi kalau sehat, kondisi kita tetap fit, tetap prima. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau orang jiwanya sehat, rohnya sehat, maka tubuh luarnya juga akan sehat. Nah, karenanya kita penting sekali menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh ini. Karena ketiganya sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya, kalau saudara terlalu capek, maka pikiran saudara, jiwa saudara sulit berkonsentrasi. Atau kalau saudara stres, ada tekanan pada jiwa, itu bisa mempengaruhi nafsu makan kita, sehingga tubuh kita makin kurus misalnya. Begitu juga dosa secara rohania, itu akan membuat jiwa gelisah dan tubuh juga menjadi sakit. Di Alkitab ada seorang murid bernama Epafroditus yang semangat sekali melayani, tapi rupanya kurang berhikmat, dia kurang istirahat, akibatnya sakit. Sehingga harus mengalami pemulihan dan bisa melayani lagi. Tapi dalam kurun waktu tertentu dia harus diobati, dia harus istirahat supaya dia sembuh, saudara. Nah, ingat, kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih dipengaruhi oleh hukum alam. Karena itu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Keseimbangan adalah sesuatu yang kita harus jaga. Kalau misalnya saudara sering kerja di kantor di mana kebanyakan duduk, tidak banyak bergerak, maka kita perlu imbangi. Kita harus berolahraga, menggerakkan badan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri menjaga kesehatan dengan baik. Dia suka jalan kaki. Nah, kalau orang suka jalan kaki kemana-mana udah gak perlu olahraga lagi. Karena itu sudah bagian daripada olahraga tersebut. Yesus suka mendaki bukit, dia suka berdoa di taman, cari udara yang sejuk, cari kesegaran rohani, relasi dengan Bapa, tapi juga mencari kesegaran jasmani. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 31, dalam jadwal pelayanan yang sangat padat, Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan Yesus saja istirahat. Allah bekerja 6 hari, pada hari ke-7 Dia beristirahat dan memberkati. Nah, apa tujuannya kita menjaga kesehatan? Bukan supaya body kita jadi bagus. Ya, dari badan one pack jadi six pack misalnya seperti itu. Ini tujuan yang sifatnya duniawi, tujuan fana. Tetapi ingat bahwa tujuan kita menjaga kesehatan adalah agar tubuh kita tetap kuat untuk melayani Tuhan. Jadi tujuannya kekal. Bukan hanya body tambah bagus, tapi saya punya kesehatan panjang umur untuk bisa berbuah lebih lama di dalam ladang pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara tahu menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu diciptakan sebagai makhluk 3 dimensi.
Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan kita, yaitu hukum di alam roh, hukum di alam jiwa, dan hukum di alam tubuh. Ini yang saya mau jelaskan. Yang pertama, ada hukum rohani yang kita harus taati, tidak boleh kita langgar. Saudara tahu bahwa roh kita itu diciptakan oleh Allah bukan hanya supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan, tapi untuk kita bisa menguasai jiwa dan tubuh kita. Roh, spirit itu raja yang bisa memerintah jiwa dan tubuh. Tetapi sayang ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Maka fungsi roh ini menjadi kacau. Fungsi roh ini menjadi hilang. Akibatnya banyak orang sekarang bukan rohnya yang menguasai jiwa dan tubuh, tetapi keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai diri kita. Dalam Roma 7 ayat 22-23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hatinya berkehendak untuk taat, tetapi ada keinginan jiwa dan daging yang mendesak supaya kita jatuh di dalam dosa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah saudara-saudara, karena itu penting sekali kita menguatkan manusia spiritual atau rohani kita. Pada masa kini ada banyak orang melatih tubuh dan jiwanya. Tubuhnya dikasih makan capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bacang, bakut, bakyak. Sampai gemuk sekali saudara, overweight. Tetapi dia tidak melatih rohnya. Jiwanya juga dia latih dengan pendidikan, dengan hiburan, dengan refreshing, supaya bisa segar. Tetapi saudara nggak pernah kasih makan roh kita. Akibatnya banyak orang tubuhnya montok, imannya rontok, saudara. Betapa kita harus menjaga kesehatan roh kita. Karena roh manusia adalah kekuatan bagi jiwanya. Roh manusia adalah kekuatan bagi tubuhnya. Kalau orang rohnya lemah, pikiran dan tubuhnya akan lemas. Tapi sebaliknya kalau orang rohnya sehat, mestinya jiwa dan tubuhnya juga menjadi sehat. Nah jika demikian, bagaimana agar roh kita sehat? Siapa yang mau rohnya sehat, kuat di dalam Tuhan? Boleh angkat tangan? Haleluya. Yang pertama saudara sekalian, roh itu akan kuat dan sehat kalau kita memberi makan dengan firman. Merenungkan firman, itu kuncinya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia dan berhasil Tuhan akan berikan bagi orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya dengar khotbah sekali seminggu, tapi setiap hari membaca firman. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, tidak makan roti. No Bible, no supermi. Tidak baca Alkitab, jangan makan supermi. Saudara-saudara, karena Alkitab ini adalah makanan rohani. Yesus bilang dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara makan roti, makan nasi untuk menguatkan tubuh kita, maka kita harus makan firman untuk menguatkan roh kita, saudara. Amsal 4 ayat 20-22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.
Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ketika kita membuka telinga kita akan firman. Kekhawatiran menjauh dari hidup kita. Hal-hal buruk jauh dari hidup kita. Sehingga kita relatif lebih sehat. Oleh karena kita taat kepada firman. Renungkanlah, dalam bahasa Inggris, to meditate, meditasi. Nah, kalau dengar kata meditasi, bahasa Indonesia rasanya seperti dukun, jenggot panjang, bertapa di gunung. Tapi sebetulnya meditasi itu adalah merenungkan berulang-ulang, mencerna, memamah biak sampai apa yang kita baca benar-benar meresap dan kita lakukan dalam kehidupan. Kata meditate, meditasi atau merenungkan di dalam bahasa Ibrani itu dicatat dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah sikah. Sikah itu adalah merenungkan. Kita baca bukan cepet-cepetan supaya habis, tapi direnungkan, diresapi, dipahami apa maknanya. Itu sikah. Yang kedua hagah. Hagah artinya memperkatakan, membuat pengakuan yang positif, karena pengakuan positif itu berkuasa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, setelah direnungkan harus diucapkan, diperkatakan. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jangan suka ngomong negatif, jangan suka ngomong jelek. Aduh, mati gua. Mati beneran kan saudara. Bodoh banget sih kamu. Kita bisa marah sama anak kita. Kamu nilainya jelek, dasar anak bego. Anaknya bilang, "Pak, saya memang nilainya jelek. Tapi bego kan kata-kata kasar. Papa suka ke gereja. Papa suka pelayanan. Masa ngomong bego?" Kaget papahnya ditegur anaknya. Dia putar otak. Nak, maksud bapak kamu harus rajin belajar. Karena bego itu singkatan BEGO. Bangkitlah engkau. Gunakan otakmu, katanya saudara. Ya, kadang-kadang kita pinter ngeles begitu. Padahal Tuhan ingin perkataan kita adalah perkataan yang beriman. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan mempermuliakan Tuhan. Itu yang saudara harus katakan ketika engkau sakit. Aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan mempermuliakan Tuhan. Sebab oleh bilur Kristus aku telah disembuhkan. Nah, yang ketiga adalah higayon. Higayon artinya melakukan atau menyanyikan firman. Firman itu bukan hanya dibaca, direnungkan, bukan hanya diperkatakan, dinyanyikan. Itu sebabnya orang yang suka menyanyi memuji Tuhan, itu hatinya akan dikuatkan oleh Tuhan. Hatinya akan lebih melekat kepada Tuhan. Aduh, suara saya falas, gak kayak Feren. Gak apa-apa, Tuhan lihat hati saudara. Dan saya mau bilang, kalau engkau suka menyanyi dengan suara keras, walaupun kau punya masalah, engkau akan sadar ternyata masalahmu gak seberapa. Karena suaramu lebih parah dari masalahmu, saudaraku. Jadi ada sedikit penghiburan begitu ya. Mari kita meditate firman, merenungkan, memperkatakan, menyanyikan, sikah, hagah, higayon. Nah, hal kedua untuk membuat roh kita kuat adalah berdoa. Saudara, doa dengan apa? Alkitab berkata, pertama kita harus berdoa dengan akal budi. Artinya ada pokok-pokok doa yang kita harus sebutkan, ucapkan supaya doa kita sistematis. Ini adalah hal yang baik, saudara. Tentu bukan membaca doa, menghafal doa, tapi kita tahu pokok-pokok doa. Doa buat keluarga, doa buat pemerintah bangsa negara, buat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk orang yang sakit dan lemah, berdoa untuk kebutuhan pribadi. Tapi yang kedua ada doa dengan roh.
Lihat 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menyanyi dengan akal, kita bisa lihat teksnya di layar. Menyanyi dalam roh adalah sesuatu yang spontan, yang mengalir dari hati. Berdoa dengan akal, artinya kita tahu topik doa yang kita harus doakan. Tapi berdoa di dalam roh, artinya kita mengangkat hati kita dengan segenap hati, menyembah Tuhan. Dan kalau saudara penuh Roh Kudus mendapatkan karunia berbahasa roh, gunakan itu, karena Alkitab berkata itu sangat penting untuk membangun iman kita, kerohanian kita. Kita tidak menggunakan akal, penalaran yang wajar, tapi kita kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ngerti apa yang aku ucapkan dari dasar hati. Dan Allah yang menyelidiki hati kita, mengerti apa yang kita ucapkan melalui bahasa roh itu. Itu sebabnya gunakan, kobarkan karunia-karunia Tuhan termasuk bahasa roh di dalam doa-doa kita. Kalau ada yang belum mendapat, mintalah, kata Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat, ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Ini aspek pertama, membangun roh dengan merenungkan firman dan berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, membangun aspek jiwa juga sesuatu yang sangat penting. Orang yang jiwanya sakit itu khawatir, stres, tegang. Sebaliknya orang yang jiwanya sehat, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ada sukacita yang dia alami. Dan itu yang akan membuat dia menjadi kuat, tubuhnya sehat. Nah, supaya roh kita kuat, kita harus merenungkan firman dan berdoa. Supaya jiwa kita sehat, maka kita pertama harus beriman. Hidup dalam iman, jangan takut. Banyak orang dikit-dikit takut. Aduh, nanti saya mau ke supermarket, masih ada nggak ya minyak goreng? Ada, saudara-saudara ya. Iya, tapi mahal. Duitnya pasti ada, nanti Tuhan sediakan. Masalah kecil jangan dibesarkan, masalah besar jangan dikecilkan. Tapi kalau minyaknya habis gimana? Direbus, saudara-saudara. Kan gak semua harus gorengan, malah lebih sehat lagi ya. Gak kolesterol. Ya, para bapak ibu yang sudah lanjut usia, gak usah cari yang goreng-goreng terus. Rebus-rebus sajalah, supaya kita lebih sehat. Beriman. Ketakutan, stres akan menurunkan kekebalan tubuh. Kita jadi mudah sakit. Karena itu buang emosi yang negatif. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buang semua emosi yang negatif, jengkel, pahit hati, iri sama orang. Tapi ganti dengan emosi positif, ramah, mengasihi, penuh sukacita. Itu akan membuat jiwa kita menjadi sehat dan kuat. Milikilah sikap mental positif. Dan itu akan terjadi kalau kita baca firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara terlalu banyak dengar omongan orang lain, imanmu drop. Engkau banyak dengar firman Tuhan, imanmu akan kuat. Dengan iman kita akan mengatasi segala tantangan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu saya katakan lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil, tidak punya iman, engkau tidak akan berkemenangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, supaya jiwa kita sehat, kita harus bersukacita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Saudara-saudara, tertawa akan menghilangkan stres
Dan tertawa sukacita baik untuk tubuh dan pikiran kita. Itu akan menghilangkan ketegangan syaraf, membersihkan pikiran yang diwarnai dengan kejengkelan, ketidakpuasan, sehingga perasaan kita segar, puas, gembira. Rajinlah tertawa, walaupun jangan tertawa sendiri. Tapi sukacita dalam hidup, jangan merengut aja, cemberut aja dalam kehidupan. Tertawa itu sehat, akan membuat orang lebih panjang umur. Karena tertawa adalah sukacita dari dalam hati yang mengalir keluar. Dr. Ern Crocker dari Sydney, Australia pernah berkata, orang yang mudah tertawa lebih sedikit menderita serangan jantung daripada orang yang jarang tertawa. Dr. Raymond Moody dari Universitas Virginia, Amerika Serikat berkata, tertawa adalah obat penenang alamiah yang paling manjur. Banyak orang ke gereja mukanya muram. Mendengar khotbah wajahnya suram. Pulang kebaktian tampangnya seram. Lah kalau begini bagaimana orang bisa tahu ada Yesus dalam hidup kita? Saya yakin kalau gelak tawa bisa dijual di apotek dan toko-toko obat, para dokter akan memberikan resep kepada semua orang yang sakit. Tertawalah Anda 3 kali sehari sepanjang 5 menit. Karena itu akan memberikan efek yang membangkitkan kesehatan bagi tubuh kita. Ada penelitian lain katanya, orang yang suka tertawa, sukacita itu lebih awet muda. Karena untuk tertawa kita hanya pakai 13 otot. Sedangkan untuk cemberut 23 otot. Jadi kalau saudara mau lebih awet muda, ya, baby face, rajin-rajinlah tertawa, sukacita. Jangan cemberut terus. Nggak usah pakai jamu, galian putri, galian singset, galian kabel. Sukacita saja. Itu akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan kita adalah umat yang penuh dengan sukacita. Karena Yesus menjamin keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kalau engkau salah, tertawakanlah kesalahanmu. Kita semua manusia bisa salah. Jangan kalau salah panik dan sebagainya. Ya tertawakanlah kebodohan kita. Tuhan memberikan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Seperti Paulus di dalam penjara, dia justru berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita bersukacita? Karena nama kita tercatat di sorga. Masalah sebesar apapun, paling banter mati. Mati masuk sorga. Apa yang kita takutkan? Cuma tutup mata di bumi, buka mata di surga. Cuma ciluk, apa yang kita susahkan, saudara-saudara? Inilah sukacita yang merupakan buah roh yang sifatnya supranatural. Yang terakhir, yang ketiga, jaga kesehatan jasmani. Dan bagaimana supaya jasmani kita kuat dan sehat? Ya ada banyak hal, berolahraga, tidur cukup, istirahat dan sebagainya. Tapi saya mau bahas dua hal ini secara singkat. Yang pertama, puasa. Tahukah saudara, puasa adalah cara alami tubuh kita membersihkan diri dari dalam. Ada seorang dokter Jepang tahun 2016 yang lalu dia mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitiannya dalam bidang kedokteran. Namanya Dr. Yoshinori Ohsumi. Dan dia menemukan apa yang sekarang disebut sebagai autopagi. Jadi kalau kita ini puasa, artinya tidak makan dari malam sampai besok siangnya. Misalnya jam 7 malam selesai makan terakhir. Lalu tidak makan lagi, pagi tidak makan, lalu siangnya kira-kira jam 12, jam 1 baru makan. Maka terjadi proses yang disebut autopagi. Di mana tubuh akan membersihkan dirinya sendiri dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel baru, sehingga sel akan lebih diremajakan. Bahkan akan membuang berat badan yang tidak dibutuhkan. Jadi sangat baik sekali untuk kita mulai praktekkan hal ini. Jangan bangun tidur langsung cari makan. Saudara, makan jangan terlalu malam. Saya sekarang
mulai membiasakan makan kalau sedapat mungkin di bawah jam 6. Kecuali kadang-kadang kalau pelayanan di luar kota ini agak sulit karena habis kebaktian diajak makan. Tapi saya berusaha sedapat mungkin kalau di rumah jam 5, setengah 6 sudah makan, saudara. Dan setelah itu tidak makan sepanjang malam. Nah, pagi saya masih sarapan. Tapi ada waktunya kita melakukan auto pagi. Jadi pagi tidak makan, siang kita bisa makan. Alkitab juga menunjukkan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan air biasa, tapi badannya lebih sehat, lebih kuat, lebih gemuk daripada yang lain. Saudara, jadi bisa auto pagi, bisa ada jenis tertentu. Karena puasa itu paling tidak ada 3 jenisnya. Ada puasa total, tidak makan, tidak minum. Tapi yang kedua, puasa tidak makan tapi masih minum air putih biasa. Dan yang ketiga adalah puasa dari makanan enak. Seperti yang dilakukan Daniel. Dia tetap makan tapi nggak makan daging-daging dan yang lain. Dia hanya makan sayur dan dia hanya minum air putih biasa. Apapun polanya terserah saudara. Dan kita bukan hanya menerima efek bagi tubuh, tapi saya percaya di dalam doa dan puasa secara spiritual ada kuasa Allah yang akan dinyatakan secara luar biasa. Covid belum selesai, peperangan masih berlangsung di mana-mana, ada banyak ancaman-ancaman yang lain. Ini waktunya umat Tuhan bangkit untuk doa dan puasa. Dan yang terakhir, pilih makanan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama memang dibedakan antara binatang halal dan binatang haram. Dan ternyata binatang haram yang diharamkan biasanya pemakan bangkai, pemakan barang-barang busuk. Dan kalau ada binatang laut seperti tiram, udang dan sebagainya, kepiting biasanya itu yang berada di laut bawah. Dan itu memakan seperti sampah-sampah yang jatuh dari atas ke bawah. Nah, kitab Imamat misalnya atau kitab Taurat membedakan antara halal dan haram. Tetapi sekarang dalam masa perjanjian baru Yesus berkata, apa yang masuk itu tidak haram. Apa yang keluar dari hati itu yang haram. Karena yang masuk kita makan akan dibuang ke jamban, selesai. Tapi apa yang keluar dari hati, makian, olokan, itu keluar dari hati dan menajiskan orang. Jadi gampangnya begini, babi yang masuk halal, babi yang keluar haram, saudara. Saudara makan sate babi, halal. Saudara maki orang, babi lu, haram. Loh, kalau gitu ini halal, haram, halal, waduh jadi pusing. Jadi rumus sederhananya beginilah, karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum Kristus, hukum kasih karunia. Jadi yang paling gampang adalah sedikit halal, banyak haram. Ya, kalau mau nyoba ini dikit, oke dah. Saudara-saudara, es krim boleh, ya dikit aja. Buah durian boleh, ya dikit aja begitu. Sedikit halal, banyak haram. Jadi saudara nggak usah pusing mikir ya, ini halal, haram dan sebagainya. Dunia udah banyak kepusingan, udah jangan ditambah kepusingan yang lain. Sedikit halal, banyak haram gitu saudara. Nah, saya mau bilang kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lagi dihubungkan dengan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan kesehatan, tidak lagi dikaitkan dengan hukum-hukum agama, misalnya makan babi halal, haram dan sebagainya. Tidak demikian. Tapi bagaimanapun juga kita harus sadar ketika ada larangan di dalam perjanjian lama yang merupakan simbol, itu sekarang kita harus terima sebagai hukum kesehatan. Tidak berhubungan dengan keselamatan. Tetapi itu bukan izin untuk kita makan semua. Oh, semuanya boleh kok. Saudara suka makan kecoa? Cecak? Saudara makan apa? Laler? Saudara makan cacing? Kan enggak. Jadi segala sesuatu halal, tapi tidak segala sesuatu berguna. Kita juga diberi nalar akal budi oleh Tuhan. Tidak berkaitan dengan keselamatan, karena keselamatan diselesaikan oleh Yesus. Tapi secara kesehatan kita juga perlu wise. Ada wisdom yang Tuhan berikan. Dan rumusnya ya simple tadi itulah. Sedikit halal, banyak haram. Jangan banyak-banyak. Ya, makan itu boleh, rakus itu jangan.
Jangan rakus, saudara-saudara. Banyak orang sekarang mencari kenikmatan, keinginan daging. Dan seringkali itu yang menyebabkan orang terseret di dalam hawa nafsu. Tapi saya percaya kalau kita menjaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh, kita akan sehat rohnya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya. Kita diberikan umur panjang untuk bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Siapa yang rindu hari ini Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada kita? Mari kita berdiri bersama-sama, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja ini, silahkan transfer dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dan satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Rindu kami menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersatu hati kami rindu berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di saat-saat pandemi COVID ini. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kehidupan sehari-hari, baik pergumulan apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan masih terjadi atas hidup kami. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang terinfeksi COVID-19. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyembuhkan. Mereka yang terpapar COVID Tuhan, kami percaya ada berkat kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan. Kami letakkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran Menteri, Kapolri dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka boleh mengatur negara kami dengan baik, adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suwito. Di mana ketiga hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh memimpin kami menjadi domba-domba yang mengerti kebenaran firman. Memimpin kami menjadi domba-domba yang misioner. Sehingga menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online ini. Tapi kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari angkat tangan saudara, siapkan hati saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu, Tuhan memberkati pernikahan kudusmu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Ibadah kita telah selesai saudara. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.